Yang mana Pak? Mengaplikasikan ilmu tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Bahasa simpelnya, orang yang sudah mengenal Allah rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin, berkasih sayang dia dengan siapapun. Kenapa berkasih sayang dengan siapapun? Karena dia mampu memandang Allahnya pada sesuatu itu, pada ayah, pada ibu, pada suami, pada istri, anak, cucu dan menantu, pada teman dan pada sahabat, siapapun. Itu aplikasinya. Tidak ada rasa benci, tidak ada masa musuh lagi di situ. Allah di situ. Kalau kita menyakiti seseorang, sama kita menyakiti diri. Kalau kita menyakiti diri, sudah sama menyakiti Allah, karena Allah itulah nyatanya diri. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, sudah sama berbuat baik kepada diri. Kalau kita sudah berbuat baik kepada diri, sudah sama berbuat baik kepada Allah, karena Allah itulah nyatanya diri. Nah, itu maka kata Allah, peliharalah Allah tuh, jaga Allah tuh. Bagaimana cara memelihara menjaga Allah? Cara menjaga dan memelihara Allah itu jaga diri, dan sama menjaga Allah. Karena diri kita inilah wujud nyatanya diri Allah. Berbuat zalim kepada Allah sama berbuat zalim kepada diri. Siapa yang berbuat zalim kepada diri, sudah sama dia berbuat zalim kepada Allah. Karena Allah itulah nyatanya dirinya. Kan itu yang saya ceritakan tadi sebelum penutup. Kamu ya acuh kepada aku. Ketika aku minta makan, kamu tak beri aku makan. Ketika aku minta obat, kamu tak beri aku obat. Bagaimana mungkin engkau aku beri makan ya Allah, padahal engkau maha pemberi. Bagaimana mungkin aku beri obat, engkau maha penyembuh ya Allah. Apa kata Tuhan? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Siapa yang lapar, siapa yang sakit? Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Sesungguhnya yang lapar dan yang sakit itu adalah rahasiaku. Rahasia itu sifatku, sifatku tiada aku itu. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, aplikasi dalam kehidupannya itu menjadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Jadi orang yang bisa menjadi rahmatan fil alamin itu orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad pada dirinya. Baru hidup kita dapat rahmat, baru hidup kita barokah. Jadi hidup yang dikatakan rahmat, hidup yang dikatakan barokah adalah orang yang telah mengenal Allah yang wujud sempurna pada dirinya, yang disebut namanya Muhammad. Ya. Jangan kita hanya sebatas laksanakan perintahnya, tapi kita tak mengenal Allah. Ya. Kita puji Muhammad, berselawat kita, tapi tak kenal Muhammad. Kalau kita tak kenal Muhammad, bagaimana Muhammad mengatakan kita itu adalah umatnya? Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana Allah mengatakan kita ini adalah hambanya? Semuanya sih. Jadi kenali zahir dan batin. Ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi. Pahami itu. Gitu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan titipan Pak Ustaz, karena sudah membaca buku tentang insan khalifatullah mengenai nikah batin Pak Ustaz. Apanya? Nikah batin. Oh. Peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa. Mohon Pak Ustaz menjelaskannya kepada satu jamaah yang bertanya. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu ini wajib nikah batin. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan nikah batin, itu namanya zina. Jadi nikah yang sah itu nikah sah dalam pandangan Allah dan sah pula dalam pandangan agama. Kalau dalam pandangan agama sahnya itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Ada calon suami, ada calon istri. Ada namanya mahar, ada namanya saksi, dan ada namanya wali. Itu sudah sah tuh menurut hukum agama. Tapi belum sah menurut Allah. Yang sah menurut Allah itu yang bagaimana? Ini kata Allah melalui nabinya. Ittaqullaha fin nisaikum.
fa innakum akhastumuhunna bil amanatillah wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Takutlah kamu semua kepada Allah tentang urusan wanita. Karena wanita itu kamu jadikan dia menjadi istrimu, pendamping hidupmu, itu karena amanah yang Allah titipkan kepada dirimu. Oleh karena itu kata Rasulullah, wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Ambillah wanita itu sebagai istrimu atas nama Allah. Karena wanita itu amanah yang dititipkan kepada bapak-bapak, kepada laki-laki. Kalau wanita itu amanah yang dititipkan Allah kepada laki-laki, maka ambillah wanita itu sebagai istri kita atas nama Allah bil kalimatillah. Barulah sah menurut Allah, sah menurut hukum agama. Makanya mesti berzahid dan berbatin Bapak Ibu. Jangan zahir saja. Jadi kalau ada Bapak Ibu akan menantu, sampaikan kepada anak menantu itu, nikah dulu secara syariatnya di kantor gua, di masjid, di langgan atau di rumah. Setelah nikah secara syariat, baru diajarin nikah batin dia. Biar sah menurut agama, sah menurut Allah. Kalau tidak nanti sebut zina nanti. Ya. Dari mana kita memahami asal usul nikah batin ini? Ini cerita Adam Bapak Ibu. Ketika Adam itu Bapak Ibu ya telah diciptakan Allah dan dijadikan Allah, maka Adam itu berada di surga. Ketika itulah dia melihat di alam surga itu ya sepasang burung ya merpati yang saling bercumbu rayu. Lalu apa kata Adam di dalam hati? Andai kata jikalau Allah jadikan aku hidup di alam surga ini sama seperti burung merpati itu yang saling bercumbu rayu, alangkah bahagia dan gembiranya aku tinggal di alam surga ini. Karena Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah itu mengetahui apa yang tersirat di dalam hati Adam. Kenapa? Karena Allah yang menjadi rahasianya. Wa ta'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu. Aku mengetahui rahasia sebenarnya apa yang menjadi lintasan hatimu. Karena Allah Maha tahu. Ketika itu Adam pun tertidur Bapak Ibu. Ketika Adam tertidur, maka apa yang menjadi ya kehendak Adam tadi itu, kan Allah tahu itu. Maka disitulah Adam tadi tertidur, zahirlah Bapak Ibu apa yang menjadi angan-angannya, apa yang menjadi hajat dan keinginannya tadi, zahirlah betul-betul zahir apa yang diinginkan itu. Muncullah sosok wanita di depannya. Ketika itu Adam ingin menjamahnya. Lalu apa kata wanita tadi? Kita belum sah, kita belum nikah. Siapa namamu? Aku belum bernama. Berilah aku nama. Maka ketika itu Adam memberi nama perempuan itu namanya Hawa. Maka Hawa itu dari keinginan hatinya Adam. Di situ Adam mengatakan kepada Hawa bahwa Hawa itu adalah belahan jiwaku. Begitu pula Hawa mengatakan Adam bahwa Adam itu jantung hatiku. Pada saat Adam ingin menjamah Hawa tadi, karena dia belum bernama, diberi namanya Hawa. Disitulah Adam tersadar dari tidurnya Bapak Ibu. Rupanya dia bermimpi. Namun pada saat dia tersadar dari tidurnya, walaupun dia bermimpi, Allah kan Maha tahu apa yang menjadi rahasia diri Adam tadi. Betul-betul zahirlah Hawa di depannya. Apa yang menjadi mimpinya zahir. Dia kaget. Siapa engkau? Nah, itu. Aku ini adalah jantung hatimu, belahan jiwamu. Aku belum bernama, berilah aku nama.
Maka disitulah Adam memberi nama dengan Hawa itu Bapak Ibu. Maka Hawa itu berasal daripada jantung hatinya Adam atau belahan jiwa Adam. Ketika itulah Allah menikahkan Adam dan Hawa Bapak Ibu. Dinikahkan di sorga. Ya, Allah di situ yang menjadi walinya. Ya, Muhammad menjadi saksinya di situ. Malaikatlah menjadi saksinya juga di situ. Yang menjadi maharnya mana? Yang menjadi maharnya itu adalah selawat dan syahadat itu. Setelah nikah Bapak Ibu, apa kata Allah? Wahai Adam dan Hawa, engkau boleh tinggal di surga ini, nikmatilah. Tapi ingat, wala taqrabu hazis sajarah. Tapi jangan kamu dekati pohon ini. Itu yang disebut namanya pohon khuldi. Itu bahasa kias. Karena Adam dan Hawa telah berada di alam surga, sedangkan iblis sudah terkutuk tuh Bapak Ibu. Ini panjang ceritanya nih. Adam sudah terkutuk tapi belum keluar. Ya, ketika Adam disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, iblis tak mau sujud. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Untuk apa aku sujud ya Allah? Bukankah aku ini lebih baik daripada Adam? Engkau ciptakan aku daripada api dan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Mana yang lebih baik, api daripada tanah? Aku tak mau sujud. Disitulah Allah mengutuknya, tapi belum turun. Ini cerita Allah akan menjahirkan dunia ini. Ya. Karena Adam ini memang diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Pada saat itu bumi belum ada. Bumi belum ada. Ya. Maka apa kata Allah? Nikmatilah alam surga ini wahai Adam, tapi ingat satu, jangan engkau dekati pohon kuldi. Wala taqrabu hazis sajarah. Jangan engkau dekati batang pohon ini. Lalu iblis karena sudah terkutuk dan dia akan turun ke alam dunia. Disitulah iblis itu membuat suatu cerita. Apa kata dia kepada Adam dan Hawa? Wahai Adam, kenapa engkau dilarang oleh Allah untuk memakan buah batang pohon itu? Supaya kamu itu tidak berlama-lama di sini. Supaya kamu tidak kekal di sini. Jadi kalau kamu ingin tinggal kekal abadi di surga ini wahai Adam, makanlah batang pohon itu, buah batang pohon itu, kamu pasti akan berlama-lama di sini, abadi kamu di sini. Ini kias, Rupanya ialah bujuk rayu daripada iblis tadi itu, termakanlah oleh Adam dan Hawa Bapak Ibu. Ya. Ketika dimakan oleh Adam dan Hawa, disitulah Allah murka. Cerita yang sebenarnya, walaupun Adam dan Hawa sudah nikah, tapi dia tidak boleh beranak pinak di sorga. Karena sorga itu bukan tempat berkembang biak. Sorga itu bukan tempat beranak pinak. Maka jangan engkau dekati pohon itu, maksudnya, hei Adam, jangan engkau jamah batang tubuh Hawa tuh. Hei Hawa, jangan engkau jamah batang tubuh Adam tuh. Makanya batang tubuh itu diibaratkan namanya pohon. Batang pohon yang abadinya. Kalau bahasa anak muda, jangan selingkuh. Itu bahasanya itu. Akhirnya terjadilah selingkuh Adam dan Hawa padahal sudah nikah. Selingkuhnya mana? Makanya dia menjamah Hawa dan Hawa menjamah Adam. Selingkuhlah di situ. Terbukalah auratnya. Allah marah di situ. Sebenarnya ini cipta Allah. Kenapa? Cipta Allah karena bumi tempat Allah ya menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Lalu bagaimana cerita bahwa Adam dan Hawa mesti turun ke bumi? Padahal Allah itu sudah menyiapkan bumi sebagai tempat beranak pinaknya Adam. Maka dibuatlah cerita. Ini yang cipta Tuhan tuh. Udah siap bumi dibuat. Padahal Adam dengan Hawa masih di sorga. Lalu bagaimana caranya Adam dan Hawa turun ke sorga? Turun dari sorga ke dunia. Dibuatlah cerita, datanglah iblis menggoda. Barulah terjadi namanya perselingkuhan. Dengan perselingkuhan itulah Allah murka. Lalu Adam dan Hawa turun ke alam dunia. Padahal dunia itu memang dah siap untuk ditempati oleh Adam. Itu ceritanya Bapak Ibu.
Ada beratus-ratus tahun Adam dan Hawa berpisah di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Ketika dia bertemu, karena Allah pertemukan Bapak Ibu. Bertemulah Adam namanya di Jabal Rahmah. Ketika pertemuan Adam dan Hawa, apa yang dikatakan oleh Adam? I love you Hawa. I love you too Adam. Bukan seperti itu. Kalau kita berjumpa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau Adam dan Hawa yang berjumpanya bukan I love you. Ini kalimat yang pertama kali pertemuan Adam dan Hawa. Inilah menjadi kalimat nikah batin. Kan nikah batinnya sudah di sorga tuh. Bertemulah Adam dan Hawa. Lalu apa kata Adam kepada Hawa? Ini pertemuannya. Assalamualaikum ya babur rahim. Waalaikumsalam ya babur rahman. Itulah ucapan Adam dengan Hawa, Hawa dengan Adam. Maka kalimat inilah yang dimaksud wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Nikailah Hawa itu atas nama aku. Makanya Rahman jatuh pada Adam, Rahim jatuh pada ibu. Yang punya rahim ibu. Adam tidak punya rahim. Rahim itu yang punya ibu. Adam itu Rahman. Ini kajinya. Setelah Adam taubat Bapak Ibu, apa kata beliau? Rabbana zolamna anfusana. Sampai terakhir, barulah Adam diperintahkan Allah kembali untuk nikah. Maka disebutlah namanya nikah yang batin tadi dizahirkan kembali. Maka disebut namanya nikah batin. Nikah batin itu maksudnya nikah batin itu nikah batin yang dizahirkan diulang kembali di dunia. Disebut namanya yang batin itu dizahirkan. Kalaulah yang batin dizahirkan disebutlah secara umum nikah batin. Dari sorga dan batin di dunia kan zahir tuh. Yang batin tadi diulang lagi, maka disebut namanya istilah nikah batin. Kesempurnaan nikah batin itu saya buat di buku itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu wajib melakukan nikah batin. Tidak boleh malu kita dengan pasangan kita masing-masing. Udah tua, udah punya cucu. Jangan. Sebab apa? Kalau kita tidak nikah batin Bapak Ibu, ya, nanti terjadi namanya zina. Itu ya. Apa keuntungan nikah batin ini? Apa rahasianya? Kalau Bapak Ibu nikah batin, ya, apabila pasangan kita meninggal salah satu, sulit bagi kita untuk nikah dan kawin lagi. Dapat kehendak hati, tapi tak sesuai dengan keinginan hati. Dapat keinginan hati, tapi tak sesuai dengan kehendak hati. Itu artinya, kalau kita sudah nikah batin, ya, insya Allah Allah jauhkan kita daripada selingkuh. Sebab apa? Apa yang ada pada istri ada pada suami. Apa yang ada pada suami ada pada istri. Karena dia min nafsi wahidah. Itu rahasianya. Ya. Mana yang katakan min nafsi wahidah? Diri yang satu, diri yang satu. Itu secara syariat itulah Adam. Adam itu yang katakan diri yang satu secara syariat. Dari Adam maka terzailah Hawa. Makanya dikatakan Hawa itu adalah bela jiwaku. Adam itu adalah jantung hatiku, kata Hawa. Itu min nafsi wahidah. Secara ilmu tarikat, min nafsi wahidah bukan Adam dan bukan Hawa. Min nafsi wahidah itu adalah Nur Muhammad. Ya. Muhammad. Wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan alam ini itu karena dirimu. Makanya Muhammad itu yang katakan diri yang satu. Dari Muhammad zahilah sekalian alam ini. Maka Muhammad itu bahan bakunya alam. Itu secara tarikat. Secara hakikat, diri yang satu bukan Adam, bukan Hawa, bukan Nur Muhammad. Diri yang satu itu Allah. Itu yang Allah yang ahad itu. Dialah hakikat sekalian yang ada ini. Dialah hakikat Nur Muhammad, dialah hakikat Adam. Dialah hakikat segala yang ada ini. Itu memahaminya.
Jadi mungkin Bapak Ibu wajib kita melakukan nikah batin. Ya kalau belum hafal kan ada buku Ustaz tuh, yang buku Insan Kalifatullah. Secara zahirnya gini, nanti Bapak Ibu ya udah sampai kita di rumah pasangan kita atau habis sholat maghrib atau sholat isya, beruduk kita berjabatan tangan Bapak Ibu, jabatan tangan dengan istri kita. Lalu apa kata suami? Assalamualaikum ya Babur Rahim. Lalu dijawab oleh istri, Waalaikumsalam ya Babur Rahman. Ya. Lalu apa kata istri? Hu. Langsung dijawab oleh suami, Allah. Itu cara menjawabnya. Baru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kata istri, langsung dijawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata suami tadi. Begitu Bapak Ibu, mesti dipahami itu. Ya, sebab apa Bapak Ibu? Siti Aisyah itu ya, ketika dia mau digauli oleh suaminya yang bernama Fir'aun, maka ketika itu istrinya melihat Fir'aun ini kepalanya seperti kepala onta Bapak Ibu. Kepalanya onta gitu. Badannya suaminya. Bagaimana tuh Bapak Ibu, kan jijik itu. Tapi karena itu suaminya gimana lagi? Itulah rahasianya. Makanya Ustaz berharap kita ini benar-benar satu perahu kita ini. Kalau kita satu perahu, insya Allah Bapak Ibu, selamatlah kita itu. Mungkin itu Bu, nanti lebih panjang lebarnya nanti lihat buku Ustaz itu. Nah mungkin Ustaz akan menikahkan Bapak Ibu nih. Nanti marah Pak Kua dengan Ustaz nanti. Nanti aliran sesat lagi itu. Ya, jangan Bapak Ibu lakukan nikah batin baru nikah syariat, itu kumpul kebo namanya. Ya. Lakukan dulu nikah secara syariat, sudah sah menurut Pak Kuanya, sampai di rumah sebelum dijamah istri lakukan nikah batin, baru sah menurut manusianya, sah menurut Allahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Pak Ustadz, nama Cecep Nurul Ishak dari Purwakarta. Saya ingin bertanya, yang pertama, kita bertemu dengan Allah itu di dunia, apakah sama nanti di akhirat? Yang pertama itu. Yang kedua, apabila almarhum atau orang tua kita sudah meninggal, cara mendoakannya gimana kalau dia belum mengenal Allah di waktu di dunia? Itulah dua pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ustadz kurang fokus tadi. Pertanyaan nomor 1 apa Bu Pit? Apa pertanyaan nomor 1 Pak? Agak kurang mendengar tadi. Pertanyaan nomor 1 tadi apa Pak? Simpel aja. Pertanyaan nomor 1. Pertama, nomor 1, kita kan bertemunya dengan Allah di dunia itu, bertemu dengan Allah. Oh. Ya, apakah sama bertemunya kita itu di nanti akhirat? Udah, alhamdulillah. Cukup ya, udah. Ustaz sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, pertemuan kita dengan Allah itu pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Karena Allah cuma yang wujud, maka wujudnya Allah itu nyata pada diri. Ya. Karena Allah itu wujud, maka wujudnya Allah itu nyata pada diri. Maka ini yang dikatakan namanya pertemuan satu wujud, yaitu Allah. Lalu bagaimana pertemuan kita nanti ketika kita mati? Samakah pertemuan kita dengan Allah di dunia dengan di barzah di akhirat dia sama? Nah, di mana letak samanya? Pertemuan kita dengan Allah di dunia inilah yang Allah tuh yang diri masing-masing. Nanti kita meninggal dunia masuk barzah. Yang Allah yang kita lihat di barzah itu sama dengan di dunia. Ini dia orangnya. Nanti akhirat, Allah yang kita lihat di akhirat itu sama Allah yang kita lihat di dunia di barzah juga diri ini. Itu dipegang tuh, diimani Bapak Ibu.
Wallahu nafsin wa ana nafsa wujudahu. Allah itu ya diriku, diriku-nya wujud nyatanya Allah itu. Kalau Bapak Ibu memahami pertemuan kita dengan Allah berpisah, ada kita ada Allah, berarti dua wujud di situ. Padahal kita nggak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau kita nggak pernah ada, Allah cuma yang ada. Lalu adanya kita ini ada siapa? Adanya kita ini, inilah adanya nyatanya akan wujud rupa Allah. Ketika itu apakah kita sudah jadi Allah? Jangan mengatakan sudah jadi Allah. Tak boleh mengaku Allah, tak boleh jadi Allah. Jadi bahasa ini untuk memberikan pemahaman saja, Allah saja yang ada dahulu sekarang yang akan datang. Allah yang ada dahulu sekarang yang akan datang sudah nyata pada diri masing-masing. Namun diri masing-masing bukanlah wujud nyatanya diri kita. Itulah payah Ustaz menyebutkan itu. Nanti kalau disebutkan dia bersifat lagi. Tapi kenapa disebutkan juga untuk memberikan pemahaman bahwa Allah yang kita lihat di dunia diri sendiri. Allah yang kita lihat di barzah diri sendiri. Allah yang kita lihat di akhirat diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah wujud nyatanya diri kita. Akan tetapi diri sendiri ini wujud nyatanya diri Allah. Aku yang dirimu itu yang aku. Aku yang Adam, Adam itu aku. Itu kata Allah. Sini ya. Allah yang ngomong sini ya. Diantarkan dengan bahasa kias. Dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, itu artinya dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Itu memahami Bapak Ibu. Contoh, nanti Ustaz contohkan lagi untuk mengantarkan ini saat yang satu ini. Kapas. Ini kapas ini wujud hakiki ya Bapak Ibu. Wujud hakiki tahu wujud hakiki, wujud yang sebenar-benarnya, tidak ada wujud yang lain selain dia. Ini cerita kapas dulu. Kapas ini wujud hakiki atau wujud mutlak. Lalu dia bertajalli. Nyata. Maka nyatanya kapas ini menjadi benang. Benang bertajalli lagi. Lalu menjadi kain. Kain bertajalli lagi, lalu menjadi baju. Ya. Itu artinya bahwa sesungguhnya baju, kain, dan benang itu adalah bentuk lain daripada rupa kapas. Baju, kain, benang bentuk lain daripada rupa kapas. Apa maksud bentuk lain rupa kapas itu? Ketika Bapak Ibu memandang benang, sebenarnya yang terpandang itu adalah kapas. Walaupun benang tidak dikatakan kapas, akan tetapi benang itu hakikatnya itulah kapas itu sendiri. Lalu benang ini menjadi kain. Ketika Bapak Ibu memandang kain, yang terpandang itu kapas. Karena kain itu tiada lain bentuk lain daripada rupa kapas. Lalu kain dibuat baju. Ketika kita memandang baju koko kah, baju gamis kah, maka yang terpandang itu adalah kapas, karena baju itu bentuk lain daripada rupa kapas. Inilah yang dikatakan kata kapas. Lihat kata kapas. Wahai benang, wahai kain, wahai baju, kamu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu dan dirimu itulah wujud nyatanya rupa diriku. Itu bahasanya tuh. Wahai benang, wahai kain, wahai baju, kamu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku.
Kalaulah dirimu nyatanya aku, apa kata kapas? Wahai benang, wahai kain, wahai baju, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Bisa memahami itu? Dimanapun kamu berada, wahai baju, wahai kain, wahai benang, aku tetap hadir beserta dirimu. Kenapa? Karena dirimu itu nyatanya diriku. Aku yang dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Pertanyaannya, berpisahkah baju dengan kapas? Berpisah baju dengan kapas? Tidak. Berarti dia esa. Kalau dia esa, berarti kapas dengan baju itu satu saja dia. Cara memahaminya kalau satu, melatihnya dengan mata ini, dengan mata hati. Lihat, pandangan zohir nih. Pandangan zohir terpandang baju. Karena mata yang zohir ini selalu memandang bentuk. Pandangan zohir selalu memandang rupa. Pandangan zohir nampak baju. Pandangan batin tampak kapas. Tuh contoh yang kedua, biar banyak Bapak Ibu dapat contohnya. Iya, titik. Nah, kita belajar ilmu titik. Ketika Bapak Ibu melihat Ustadz menulis dari awal sampai akhir, atau Bapak Ibu membaca koran hari ini A sampai Z, cerita hari ini, baca koran baik di internet atau digital, atau ini Ustadz tulis ini, lebih mudahnya ke sini aja. Ketika Bapak Ibu melihat Ustadz menulis sebanyak ini, apa sebenarnya yang terpandang sama Bapak Ibu pada banyaknya tulisan ini? Halo? Apa sih? Yang terpandang itu apa? Yang terpandang titik. Kenapa terpandang titik? Karena semua tulisan ini bentuk lain daripada rupa titik. Nah, contoh, biar mudah Bapak Ibu, biar fokus. Biar fokus ya. Nanti kita bawakan ke Allahnya. Ya. Nanti kita bawakan kepada Allahnya. Lihat. A, B, C, D, E sampai Z. Ketika Bapak Ibu memandang huruf A, B, C, D, E sampai Z, sebenarnya yang terpandang itu adalah titik. Kenapa terpandang titik? Karena A ini bentuk lain daripada titik, B bentuk lain daripada titik, C bentuk lain daripada titik, D juga bentuk lain daripada titik. Pandangan zohir terpandang huruf A sampai Z. Pandangan batin terpandang titik. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu, apakah titiknya banyak atau titiknya satu? Titiknya banyak atau satu Ibu Ibu? Satu. Yang banyak tuh yang mananya? Kalau titiknya satu, yang banyak tuh apanya? Yang banyak itu bentuknya, yang banyak itu rupanya, yang banyak itu wujudnya, yang banyak itu sifatnya. Walaupun sifatnya banyak, wujudnya banyak, bentuknya banyak, wajahnya banyak, namun orangnya satu. Ini yang titik nih. Ini yang Ustaz katakan, pandang titiknya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Pandang titiknya apa yang dilihat oleh mata. Ketika Bapak Ibu memandang huruf A, B sampai Z, yang terpandang itu mestinya titik. Kenapa? Karena A sampai Z inilah bentuk lain daripada rupa titik. Dalam kajian tauhid diantarkan oleh orang kasab, suhudul wahda fil kasrah, suhudul kasrah fil wahda, suhudul wahda fil wahda. Suhudul wahda fil kasrah, apa artinya tuh? Suhudul wahda fil kasrah artinya apa? Pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya yang satu Allah ya, yang banyak itu sesuatu.
Pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya Allah lah yang wujud pada segala yang ada. Allah yang wujud, Allah yang nampak, Allah yang terang, Allah yang nyata pada segala yang ada. Karena yang satu itu Allah, yang banyak itu adalah alam ini. Pandang Allahnya pada sekalian alam. Itu maksudnya Allah yang wujud pada sekalian alam ini. Yang kedua, suhudul kasrofil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Pandang Allah. Pandang yang banyak alam. Yang satu itu Allah. Maksudnya bahwa segala yang banyak ini, inilah rupanya Allah. Segala yang banyak ini, inilah bentuknya Allah. Segala yang banyak ini, inilah wujudnya Allah. Suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah tanpa Allah. Maksudnya Allah lah yang memandang dan melihat serta menyaksikan akan wujud rupa dirinya sendiri pada dirinya sendiri. Setelah sampai makom itu yang katakan makom kala lisanahu. Tidak ada lagi bahasa memandang. Kalau bapak ibu masih memandang-mandang Allah, tanda belum sampai kepada Allah. Kalau bapak ibu masih belajar ilmu ma'rifat, tanda belum ma'rifat. Kalau bapak ibu ingin mencari-cari Allah, tanda belum bertemu tuh. Kalau sudah bertemu, tidak ada mencari-cari lagi. Itu yang diam itulah maksudnya bapak ibu. Ini rahasianya. Yang kedua, bagaimana cara sampainya ibadah kita, doa kita, zikir kita kepada ayah bunda kita kalau ayah bunda kita itu telah tiada, almarhum dan almarhumah. Lihat, tadi dah usah katakan bahwa tidak ada wujud yang lain selain wujudnya Allah. Berarti Allah lah yang wujud semata-mata. Dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Namun dalam pemahamannya diturunkan ke hakikat dulu. Dia hakikat memahaminya dulu. Kalau turun di hakikat, itu bercerita tentang Nur Muhammad yang kita bahas tadi. Kalau kita bercerita di ma'rifat, itu bercerita tentang zat. Kita turunkan di hakikat. Boleh kita turun di hakikat kaji kita. Boleh bapak ibu mengatakan di bapak ibu Nur Muhammad, asal bapak ibu paham bahwa Nur Muhammad itu tiada lain nyatanya Tuhan. Tapi tidak boleh bapak ibu duduk di Nur Muhammad kalau bapak ibu tidak paham siapa Nur Muhammad itu sebenar-benarnya. Sebab Nur Muhammad duduknya di sifat. Jangan duduk di sifat, duduk di zat. Tapi bolehkah kita mengatakan Nur Muhammad? Boleh, asal paham bahwa Nur Muhammad itu inilah wujud nyatanya Tuhan itu. Tak boleh kita mengatakan diri kita Nur Muhammad kalau kita tak paham siapa Nur Muhammad itu. Ngerti Ustaz itu? Lihat. Kita menghantarkan doa. Kita menghantarkan zikir. Atau kita ingin menyelamatkan jenazah, mensolat. Sebelum kita solat, sebelum kita berzikir, sebelum kita doa, pandang diri ini dulu. Ini yang namanya Nur Muhammad. Pandang pula diri yang kita solatkan, yang kita doakan, yang kita itu adalah Nur Muhammad. Ini yang katakan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Setelah kita paham, ini Nur Muhammad itu juga Nur Muhammad, pahami lagi. Nur Muhammad inilah nyatanya Allah. Kalaulah Nur Muhammad ini nyatanya ya Allah lah tuh. Kalau itu adalah Nur Muhammad nyatanya ya Allah lah tuh. Ini yang katakan dari Allah bagi Allah. Allah merahmati dirinya, ya. Allah meridhoi dirinya, Allah memberkahi dirinya di situ. Ini makna ma'rifatnya. Namun dalam pemahaman menghantarkan kaji untuk memberikan syafaat, walaupun sini Nur Muhammad, di situ juga Nur Muhammad, ini wujud nyatanya Allah, di situ wujud nyatanya Allah. Dalam mendudukan kaji ini, dudukkan Bapak Ibu di zat. Dudukkan yang di situ di sifat. Zat itu yang bernama Allah, sifat itu yang bernama Muhammad. Maka Allah yang mensolati kekasihnya, Allah yang mendoakan kekasihnya, Allah yang menzikirkan kekasihnya. Sampai itu Bapak Ibu. Itu cara mendudukkan kaji. Ya. Jenazah depan kita kan nur ini wujud nyatanya Allah.
Lalu bagaimana supaya sampai? Dudukkan di situ sifat yang bernama Muhammad. Muhammad itu kan kekasih Allah. Inilah sang kekasih. Ini kekasihnya. Maka Allah menyolatkannya. Allah merahmatinya, Allah meridainya, Allah memberkainya. Sampai itu Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya min nafsi wahidah itu. Jadi berdoa itu bukan begini, bukan memandang ke langit. Salah, itu syariat begitu. Tuhan itu di langit. Padahal makna hakikat adalah langit. Langit di dalam diri, langit yang terdekat. Inna zayyana sama dunia bizinatil kawakib wahib zunhuma bisaitanin marid. Aku telah menghiasi langit yang terdekat di dalam hatimu dengan cahaya bintang. Cahaya bintang itu cahaya tauhid, cahaya iman. Jadilah yang langit itu, pandang langit di luar diri, nih. Pandang langit di dalam diri, langit yang terdekat. Mana langit yang di dalam diri yang terdekat? Itu adalah ruh. Ruh itu yang katakan langit. Kalau ruh itu dikatakan langit, apa makna langit? Langit itu maknanya tinggi. Siapa yang tinggi? Yang tinggi itu Allah. Kalau kita ingin melihat Allah yang tinggi, lihatlah kepada langit di dalam diri. Mana langit? Sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Yang melihat itu dia, yang mendengar itu yang hidup itu dia. Itu memahaminya itu. Maka berdoa itu ke dalam diri. Allahumma. Allahumma ini Allahumma itu Allah Muhammad. Allahumma itu artinya Allah Muhammad. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Maka kumpulan Allah Muhammad, Muhammad dengan Allah disebut namanya insan. Muhammad ini zahirnya Allah. Wah, Muhammad ini zahirnya Allah. Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu tubuhnya Allah. Allah itu ruhnya Muhammad. Itu memahaminya Bapak Ibu. Muhammad itu sifatnya Allah. Allah itu zatnya Muhammad. Satu juga tuh Bapak Ibu. Jangan dipisah-pisahkan. Nah, kurang paham juga Bapak Ibu lagi nih ya. Nih, ini apa namanya nih? Lihat dari tisu. Bapak Ibu ya, ini kan tisu kan? Nah, terlipat. Biar tambah jelas Bapak Ibu kajinya. Nah, ini kan. Apa namanya? Kipas. Ya, kipas. Lihat. Pesawat. Ya, berarti kipas, pesawat. Siapa sebenarnya? Tisu. Berarti kalaulah tisu, pesawat dan kipas itu bentuk lain daripada tisu. Pandang tisunya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun mata memandang kipas, mata memandang pesawat, tapi yang terpandang itu adalah tisu. Karena pesawat dan kipas itu bentuk lain daripada rupa kapas. Pada saat memandang pesawat terpandang pada saat memandang kipas yang terpandang tisu. Siapa yang tidak mampu memandang tisu yang sudah nyata pada pesawat dan kipas, apa namanya? Butuh sange. Siapa yang tidak mampu mengenal Allah yang telah wujud dan nyata pada dirinya, butuh sange. Allah katakan inna rabbaka ahatto binnas. Itu firman Allah, aku ini sudah nyata meliputi dirimu. Kalau Allah sudah meliputi dirimu, hilang dirimu di dalam wujud keesaan Allah. Ini besi. Besi ini kita bakar Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu melihat orang pandai besi buat parang? Dibakarnya sesirah-sirahnya, tahu sirah? Merah. Setelah merah Bapak Ibu, kemudian api sudah meliputi besi. Ketika api sudah meliputi wujud besi, hilanglah wujud besi di dalam wujud api. Yang nampak itu wujud api, yang hilang itu wujud besi. Kenapa? Karena wujud api sudah meliputi wujud besi. Kalau Allah sudah meliputi
sekalian alam dan diri, maka hilanglah alam, hilanglah diri. Nyatalah Allah pada alam, nyatalah Allah pada diri, karena dia sudah meliputi. Nah, ingin tahu juga lagi? Nih air. Nih air ini, enggak saya ini lagi inilah. Kita masukkan madu. Kita masukkan madu 2 sendok. Nah, kita masukkan madu 2 sendok lalu dikocok-kocok. Guncang. Pertanyaan Ustadz, apakah manisnya madu di dalam air ini di bagian permukaannya, di bawahnya, di tengahnya, di kiri kanannya, atau depan belakangnya, atau yang mana? Manisnya madu itu pada air ini, lihat nih, dia masukkan madu, kocok-kocok. Ustaz buat pertanyaannya, manisnya madu dalam air ini di atas air, di bawah air, di tengah air, atau samping kiri kanan? Sudah meliputi. Kalau sudah meliputi, di atas manis nak dia? Di bawah? Di tengah? Kiri kanan? Manis. Kenapa manis? Karena dia sudah meliputi air. Allah bikulli syai'in muhit. Allah sudah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah sudah meliputi segala sesuatu, maka tidak ada Allah yang bukan alam. Nah, itu bingung Bapak Ibu tuh. Kalau Allah sudah meliputi sesuatu, tidak ada Allah yang bukan alam. Itu maknanya. Di atas ada anak dia? Di bawah? Kiri kanan? Luar dalam? Kenapa ada? Karena sudah meliputi. Makanya karena dia sudah meliputi sekalian alam, inilah wujud Allah. Nyatanya Allah dalam bentuk rupa yang lain, nama yang bermacam-macam. Namun kesempurnaan wujud nyatanya Allah meliputi alam, sempurna pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya Allah itu. Makanya dikatakan Allah, Inna rabbaka ahata bin nas. Aku ini telah wujudnya aku dah nyata pada dirimu zahir dan batin. Zahirnya aku nyata pada tubuh, batinnya aku nyata pada harum. Ini yang sebut namanya insan. Jadi setelah paham, yang hakikat letakkan di dalam, yang syariat biarkan dia di luar. Bahasa Ustaz itu, yang zahir letakkan di luar, yang batin letakkan di dalam. Itu orang yang arif bijaksana. Tetap dia menyebut aku, dia, engkau, suami, abang, istri, tapi dia sudah paham yang disebutnya itu tiada nyatanya diri Allah, tapi dirahasiakannya. Ini memahami dengan rasa. Jadi yang kita cari itu adalah rasa. Kalau Bapak Ibu beli limau, apanya limau yang Bapak Ibu beli sebenarnya? Rasa. Nah, lihat ilmunya. Satu lagi. Syariat, tharikat, hakikat, ma'rifat. Ini limau Bapak Ibu, limau. Kulit luarnya itu, ini limau, kulitnya ini namanya syariat. Ketika kita buka kulitnya nampak isinya. Rupanya isi itu ada di dalam itu yang disebut namanya tharikat, ini yang isi. Buka kulitnya maka nampak isinya. Kenapa? Isi ini ada di dalam kulit. Tuh. Setelah nampak isinya, makanlah isinya itu. Setelah dimakan isinya, rupanya di dalam isi itulah munculnya rasa. Rasa itu duduknya di hakikat. Makan isinya baru dapat rasa. Rupanya rasa itu ada di dalam isi. Setelah dapat rasa, rupanya di dalam rasa itu adanya nikmat. Nikmat itu adalah ma'rifat. Lalu apa kesimpulannya? Untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya. Untuk memakan isinya, buka kulitnya. Untuk bisa kita membuka kulitnya, beli limaunya.
Nggak marah orang. Kita bawa ke diri, ini cinta limau tadi. Diri yang mana? Tubuh ini kulitnya, ini yang syariat. Ini yang syariat nih, kulit namanya. Ketika kita buka kulitnya, nampak isinya, itulah hati. Setelah dapat isinya, rupanya di dalam isi itulah namanya rasa. Itu yang ruh. Setelah kita pada rasa, barulah nikmat. Nikmat itulah sir, rahasia. Pandangan zohir nampak tubuh yang sholat, ya. Pandangan zohir nampak tubuh yang sholat. Ini namanya sholat batang tubuh. Pandangan batin nampak hati yang sholat. Tubuh ini kan casing nih, cangkang. Bergeraknya tubuh tuh kena geraknya hati itu. Sebenarnya yang sholat itu bukan tubuh, yang sholat itu adalah hati. Tilik lagi ke dalam, rupanya bukan hati ini yang sholat. Yang sholat itu adalah ruh, itu yang rasa. Ruh itu. Kalau tidak ada ruh, tidak bisa hati berkehendak. Tidak ada ruh, tidak bisa hati itu berbuat. Ruh itu yang sebenarnya sholat. Tilik lagi ke dalam. Bukan ruh itu yang sholat, sir yang sholat. Sir, rahasia ruh itu sir. Siapa yang menjadi rahasia ruh? Itu adalah Allah. Ana rabbaka usolli. Inilah yang dikatakan pandangan yang putus itu ana rabbaka usolli. Yang berdiri aku, yang ruku aku, yang sujud aku, yang duduk aku. Inilah rahasianya. Jalalullah, Jamalullah, Qaharullah, Kamalullah. Dialah tuh Bapak Ibu. Wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Itulah rahasianya. Makanya ketika kita menghikmahkan zikir, menghikmahkan doa, menyolatkan jenazah, pandang diri, pandang pula diri situ. Pandang Muhammad, pandang Muhammad, pandang Muhammad nyatanya Allah, pandang Muhammad nyatanya Allah. Dari Allah bagi Allah di situ. Itu rahasianya Bapak Ibu. Sampai itu, insya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu meninggal, Bapak Ibu wajib menyolatkan diri sendiri. Jangan orang lain. Makanya kenapa Bapak bisa, Ibu bisa menyolatkan diri sendiri? Setelah Bapak Ibu paham siapa diri Bapak Ibu nih. Siapa yang imam, siapa yang makmum. Yang imam itu ruh. Ruh itu yang bernama Allah. Yang makmum itu adalah tubuh. Tubuh itu yang bernama Muhammad. Maka ruh yang menyolatkan tubuhnya. Allah yang menyolatkan kekasihnya yang bernama Muhammad. Ini sudah banyak Ustaz perhatikan jamaah kita atau Robani itu yang meninggal dunia. Setelah dapat kaji ini, meninggal dia, Ustaz menjadi saksi dan buktinya. Ikut dia memandikan batang tubuhnya. Samping Ustaz, ikut dia melihat, menyaksikan tubuhnya dikafani. Ikut pula dia menyolatkan tubuhnya. Ustaz, maka kenalilah hakikat imam, kenalilah hakikat makmum itu. Insya Allah Bapak Ibu, walau batang tubuh kita hancur nantinya, atau tenggelam, atau hilang dimakan harimau, tinggal separuh aja lagi, kita sudah bisa menyolatkan diri kita sendiri. Itu dia. Dan kita sudah bisa memandikan diri sendiri. Itu yang disebut namanya mandi taubat, mandi junub besar, ya, mandi junub batin. Wajib Bapak Ibu setiap mandi itu mandi junub niatnya. Bukan junub zahir saja mandinya. Walaupun Bapak Ibu tidak junub zahir, bisakah Bapak Ibu lepas daripada junub batin? Belum tahu. Ustaz belum tahu, bukan belum bisa, belum tahu. Kapan junub batin itu terjadi? Ketika mata memandang tidak elok, dah junub tu dah. Oh sekarang kita ada masjid aja duduk sini. Ketika hati tidak hadir mengingat Allah, tu dah junub tu dah. Oh sekarang hati hadir mengingat Allah. Ketika Bapak Ibu tidak terpandang Allahnya pada yang terlihat, itu udah junub tuh. Oleh karena itu niatkan setiap mandi itu, niatnya itu adalah untuk hadas besar. Mandi tobat, mandi junub. Mana yang katakan mandi secara hukum fikih? Mandi secara hukum fikih itu, ya, saya lanul ma'i alal jama'i badani biniyatin mahsusatin. Yang dikatakan mandi secara hukum fikih itu
mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Berarti mandi secara hukum itu mulai dari rambut sampai ujung kaki basah, itu yang katakan mandi. Makanya rukun mandi itu cuma 2, niat dan mengucurkan air ke seluruh tubuh, itu yang katakan mandi. Kalau mandi Bapak Ibu dari sini ke bawah saja yang basah, itu mandi secara adat kebiasaan. Rukun mandinya handuk, sabun, Pepsodent. Basah. Mandi secara adat itu cuma membersihkan badan tubuh. Kalau mandi secara hukum fikih, betul-betul mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat tertentu. Apa niat kita? Maka biasakan mandi itu mandi hadas besar, mandi tobat. Supaya apa? Apabila kita nanti mati, mati kita tidak membangkai, mati kita tidak busuk. Biasakan itu. Ketika kita sudah mandi hadas besar, mandi tobat, pulangkan tubuh ini. Kena baca tuh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nih gayung, air. Pandang air itu, pandang gayung, pandang diri, pandang semuanya itu adalah Nur Muhammad. Maka bacalah di situ, Assalamualaikum ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim, ya nurani min nurillah. Baru gayung. Bismillah, gayung. Ketika menggayung ini menyiram, pulangkan tubuh insani kita ke alam Baitul Ma'mur. Siram yang kedua, pulangkan hati ruhani kita ke alam Raf-Raf. Siram yang ketiga, pulangkan ruh nurani kita ke alam al-malail a'la. Jadi Baitul Ma'mur, Raf-Raf, al-malail a'la, ini yang disebut namanya alam Tuhan. Ini yang disebut namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh, hati dan ruh itu asalnya dari Baitul Ma'mur, Raf-Raf, al-malail a'la, wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi ke Baitul Ma'mur, Raf-Raf dan al-malail. Ini yang disebut namanya alam Tuhan, alam Rabbani. Di mana datang kita ke situ, pulang kita. Itu maksud Ustaz itu. Di mana datang situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau sandal kita diletak di situ, ya, kalau dia hilang di situ, jangan dicari di sana. Tidak akan sobok Bapak Ibu. Kalau kita asalnya daripada Tuhan, kembalinya tetap kepada Tuhan. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu pulangkan kembali kepada Tuhannya. Selamatlah Bapak Ibu itu. Insya Allah tidak akan membangkai itu, tidak akan busuk itu. Itu janji Tuhan melalui Nabi. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan. Artinya apa? Bumi ini tidak akan membusukkan batang tubuh. Bumi ini tidak akan menghancurkan batang tubuh. Bumi ini tidak akan membelatungkan batang tubuh. Kalaulah Bapak Ibu sudah mengenal Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang sudah nyata pada tubuh, yang sudah nyata pada ruh. Inilah yang katakan Nur Muhammad yang sudah memadat itu. Inilah Nur Muhammad yang sudah membeku itu. Bahasa kiasnya, inilah nur yang sudah padat menjadi seonggok manusia. Ini dia. Biasakan itu. Ini janji Tuhan. Apa kata Allah? Hal yastawil lazina ya'lamuna ma la ya'lamun. Tahu artinya itu? Hal yastawil lazina ya'lamuna ma la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Samakah orang yang mengenal Nur Muhammad yang sudah nyata pada dirinya dengan yang tidak mengenal Nur Muhammad? Samakah orang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah? Samakah orang mengenal diri dengan tidak mengenal diri? Tentu tidak sama. Kalau tidak sama, matinya orang yang mengenal Nur Muhammad tidak akan pernah sama dengan matinya orang yang tidak mengenal Nur Muhammad. Orang mengenal Nur Muhammad matinya tidak membusuk. Orang yang tidak mengenal Nur Muhammad matinya membangkai. Orang yang mengenal Allah matinya tidak membusuk. Orang yang tidak mengenal Allah matinya membangkai. Bagaimana supaya tidak membangkai? Kenalilah Nur Muhammad. Disitulah kita siram selalu itu. Yakin Bapak Ibu. Masalah yakin lagi Bapak Ibu. Makanya paham itu nggak usah. Ustaz tidak bisa memberi paham. Yang memberi paham itu hanya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu tidak paham, yakinlah apa yang Ustaz sampaikan. Insya Allah nanti akan Allah beri ilmu itu.
Sampai nanti hilang. Datangnya kosong, kembalinya kosong. Tapi apakah Bapak Ibu mengaji ilmu ma'rifat supaya kosong, supaya hilang? Ketika Bapak Ibu mengaji untuk supaya hilang waktu matinya, udah ada diri itu. Karena sudah menilik lagi itu. Jadi tidak boleh menilik-nilik lagi Bapak Ibu, maunya Allah sajalah tuh. Kenapa? Sebelum aku mati, aku udah mati. Setelah aku mati, kesempurnaan matiku ini hidup. Yang hidup itu hanya Allah. Hakikatnya Bapak Ibu tidak pernah hidup, Bapak Ibu tidak pernah mati. Karena Bapak Ibu hidup dihidupkan, mati dimatikan. Orang yang hidup dihidupkan, orang yang mati dimatikan. Hakikatnya dia tidak pernah hidup dan dia tidak pernah mati. Lalu apa namanya? Entahlah tuh. Gak ada yang bisa disebutkan gitu. Itu yang sempurna, Pak. Ini sudah dicencang-cencang, sudah sampai ke landasan Bapak Ibu.